Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang kita sedang belajar mata kuliah Jaringan Komputer Lanjut. Saya Yasa Kholkiyah dan 3 rekan saya, Rifki Nugraha Utama, Rizka Wulandari, dan Yasmin Taqiyuddin, kami dari kelompok 10 akan membahas 3 poin atau 3 hal nih. Yang pertama, ada Bellman-Ford pada RIP, kemudian dual alias diffusing update pada EIGRP, dan yang terakhir shortest path first algorithm pada OSPF. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi tentang 3 hal ini, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu apa sih RIP, kemudian apa sih EIGRP itu, dan apa juga OSPF. Baik, RIP itu kependekan atau singkatan dari Routing Information Protocol, yang mana RIP adalah sebuah protokol dari sebuah routing yang biasa digunakan dalam jaringan LAN maupun jaringan WAN. Nah, kemudian untuk EIGRP sendiri, EIGRP merupakan salah satu dynamic routing yang termasuk dalam distance vector, yang mana kepanjangan dari EIGRP ini sendiri adalah Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir nih, OSPF. Nah, OSPF ini merupakan sebuah routing protokol yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal, di mana masih memiliki hak administrasi terhadap jaringan tersebut. Nah, OSPF ini sendiri merupakan protokol yang berstandar terbuka, sehingga bukan ciptaan dari vendor manapun. Nah, itu penjelasan singkat terkait RIP, EIGRP, dan OSPF, yang mana lebih jelasnya akan dijelaskan oleh 3 rekan saya. Sip, yuk disimak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha Utama dengan NIM H10511811017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Bellman-Ford pada RIP. Routing Information Protocol atau biasa disingkat RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau biasa disingkat IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058 pada tahun 1988. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali, sehingga terciptalah RIP versi 2, yaitu RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu, secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik yang lebih maju, seperti Open Source First atau biasa disingkat OSPF dan protokol OSI. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6. Selanjutnya yaitu algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung semua jarak terpendek yang dapat dilalui dari suatu titik node. Jadi algoritma Bellman-Ford ini adalah algoritma yang bertujuan utamanya adalah menentukan jalur terpendek dari suatu vertex ke vertex tujuan, di mana vertex tersebut terdapat dalam suatu graf berbobot. Jadi di mana jalur ini memiliki bobot yang rendah. Algoritma ini mirip dengan algoritma di Dijkstra. Akan tetapi, algoritma Bellman-Ford dapat menangani graf berbobot, di mana bobot setiap EG-nya dapat bernilai positif ataupun negatif. Selanjutnya, untuk kelemahan algoritma Bellman-Ford ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk menghitung lebih lama. Salah satu kelemahan dari algoritma Bellman-Ford ini yaitu ada di waktu, yang dimana pada algoritma ini akan memperhitungkan semua jalur yang mungkin dapat dilalui untuk mencapai tujuannya dan akan menggunakan jalur yang terdekat sebagai solusi. Untuk cara kerjanya, itu yang pertama mencari jarak terpendek pada
setiap kemungkinan node yang mengarah ke tujuan. Yang kedua, mengembalikan sebuah nilai boolean apakah memiliki bobot negatif atau tidak. Jika terdapat nilai negatif, maka algoritma mengindikasikan tidak terdapat solusi atau jarak terpendek. Jika tidak terdapat nilai negatif pada rute terpendek, maka rute tersebut yang akan menjadi solusinya. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah kerjanya dari algoritma Bellman-Ford ini. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai contoh dari cara kerja Bellman-Ford. Di sini kita mempunyai titik utama yaitu A, yang dimana kita akan mencari suatu rute terpendek yang dapat dilalui. Yang pertama itu A. A di sini memiliki jarak utamanya yaitu 0 dan dia dapat ke arah B dengan besar jaraknya yaitu 8. Berarti pada saat dia mau akan ke B, sebelumnya yaitu A. Selanjutnya dari A dia bisa ke C. Dari A ke C ini memiliki jarak 4. Berarti kita tulis di sini 4 dengan pre-nya A. Selanjutnya untuk dari A ke D kita dapat melalui dengan panjang jalurnya yaitu 5 dengan asalnya A. Selanjutnya untuk ke arah E, kita di sini dapat melihat bisa melewati atas yaitu dari A ke B lalu ke E. Di sini besar jalurnya yaitu 8 dan dari B ke E itu 1, berarti 8 ditambah 1 yaitu 9 dan E ini melewati B, berarti kita tulis di sini E. Selanjutnya untuk dari A ke E kita bisa melewati jalur rute lain yang lebih rendah yaitu dari A melewati C melewati D lalu melewati E, yang dimana di sini panjang jalurnya yaitu 4 dikurangi 3 yaitu 1, setelah itu ditambah 5 ditambah 4, berarti hasilnya yaitu 4 dikurang 3 1 ditambah 4 5, berarti E di sini kita mendapatkan jalur yang lebih pendek yaitu 5 dengan melewati D. Oke, selanjutnya untuk bisa ke D. Untuk dari D di sini kita langsung dari A ke D dengan panjang jaraknya itu 5. Kita bisa melewati untuk A ke D kita bisa melewati C, yang dimana jalurnya lebih pendek, yang itu dari A ke C 4 dan dari C ke D negatif 3. Jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1 dengan melewati C. Oke, selanjutnya yaitu kalau C kita kalau misalnya lewat atas dia lebih besar lagi, dan kalau misalnya kita melewati D tidak ada jalur untuk ke C, jadi C masih tetap 4 ya. Selanjutnya kalau misalnya kita akan ke B, kita coba misalnya dari A melewati D melewati E, 5 ditambah 4 sudah 9, berarti dari awalnya. Bagaimana kalau misalnya kita mencoba melewati bawah, yaitu melewati A A C D E lalu B, yaitu dimana 4 dikurang 3 1 ditambah 4 5 tambah 2 jadi 7, dan di sini hasil pertamanya 8, jadi bisa kita ubah menjadi 7 dengan pre-nya E. Baik, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
perkenalkan, nama saya Yasmin Takyudin. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu tentang dual alias diffusing update algoritma pada EIGRP. Jadi sini mekanisme dan konsepnya yaitu diffusing update algoritma dual memungkinkan EIGRP memiliki beberapa kelebihan seperti bebas looping, terjalin backup yang bisa langsung digunakan, terus waktu konvergensinya yang lebih cepat, dan penggunaan bandwidth yang lebih kecil saat melakukan update routing. Terus di sini di dalam konsep dual terdapat beberapa parameter penting, yaitu yang pertama suppressor itu sebagai router tetangga. Terus yang kedua visible distance, ini yaitu jarak antara router suppressor atau yang akan membackup ke lokasi tujuan. Yang ketiga itu visible suppressor atau FS. Ini adalah router yang dimana sebagai jalur untuk membackup apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan. Terus yang keempat reported distance atau adversity distance atau AD, ini yaitu jarak dari atau nilai dari jarak dari router FS ke lokasi tujuan. Terus yang terakhir itu visible condition atau FC, yaitu yang dimana di sini sebelum kondisi itu untuk menentukan apakah sudah layak untuk menjadi router suppressor visible suppressor atau FS atau belum. Oke. Berikutnya yaitu algoritma. Yang pertama diffusing update algoritma atau dual, tujuannya mencari jalan ke router terdekat. Yang kedua menentukan konsep dual, yaitu yang pertama harus kita tentukan dulu successornya. Yang kedua yaitu menentukan visible suppressornya atau FS-nya. Jadi untuk menentukan FS-nya kita terlebih dahulu melakukan visible condition, yaitu nilai dari visible distance atau FD lebih besar dari nilai adversity distance atau AD-nya. Oke, di sini ada contoh. Jadi di sini di samping ini nih ada gambar sebuah rangkaian router yang dimana R1 akan menuju ke network 10.10.10.024 yang dimana itu berdekatan dengan R5. Oke, jadi pertama R5 di sini sebagai suppressor. Terus kemudian menentukan visible suppressornya. Di contoh visible suppressornya yaitu FS-nya yaitu R3. Kenapa R3? Karena kita bisa dilihat di sini angka atau jaraknya lebih kecil dari R2 dan R4. Jadi kita sini tentukan dulu nilai AD-nya. Nilai AD yaitu dari R3 di sini jarak R3 ke jarak tempat tujuan yaitu 15. Terus di sini kita tentukan dulu FD-nya yaitu dari R1 di sini kemudian sampai jarak ke lokasi tujuan yaitu 5 ditambah 10 ditambah 5 berarti 20. Berarti sudah memenuhi syarat yaitu AD-nya atau FD-nya lebih besar dari AD-nya. Oke, kayak gitu maka untuk pengiriman data atau backup-nya akan sukses. Oke, seperti itu. Saya Rizka Wulandari, saya akan menjelaskan tentang mekanisme dan algoritma pada shortest path first algoritma pada OSPF. Nah, jadi untuk sebelum itu kita ketahui dulu apa itu OSPF.
OSPF atau Shortest Path First merupakan protokol routing link state dan digunakan untuk menghubungkan router-router yang berada dalam satu autonomous system atau AS, sehingga protokol routing ini termasuk juga dalam kategori interior gateway protocol. Hal tersebut mengakibatkan OSPF ini hanya dapat bekerja dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan saja. Nah, yang dimaksud jaringan internal adalah jaringan di mana administrator jaringan tersebut masih memiliki hak penuh untuk mengatur, menggunakan, serta memodifikasinya. Untuk mekanisme OSPF itu sendiri, pada OSPF ini setiap router akan membuat link state paket atau LSPF terlebih dahulu. Lalu kemudian LSP ini akan didistribusikan ke semua network menggunakan link state advertisement dan kemudian menentukannya ke dalam satu area, sehingga masing-masing router itu akan menghitung jalur terpendek ke semua network berdasarkan cost dari routing. Lalu, jika ada perbedaan atau perubahan tabel routing, maka router akan mengirimkan LSP melalui alamat multicast. Setelah itu LSP akan didistribusikan ke router network lain dalam satu area, sehingga semua router network akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendeknya. Untuk cara kerjanya sendiri dapat dilihat atau dapat dianimasikan seperti ini. Nah, di sini misalkan terdapat jaringan pada router 1, router 2, router 3, router 4, dan router 5. Di sini ada PC1 dan PC2. Pada kasus ini kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. Untuk cara kerja dari OSPF itu sendiri, yang pertama adalah router yang tidak saling kenal ini, masing-masing router ini akan memberitahukan keberadaan masing-masing router dengan mengirimkan hello paket. Nah, di sini ada hello paketnya masing-masing. Dia akan istilahnya akan perkenalan terlebih dahulu kepada router-router tetangganya. Seperti ini. Nah, di sini router 1 akan berkenalan dengan ke router 2 tetangganya, router 2 ke router 1 dan router 3. Router 3 akan berkenalan ke router 2 dan router 5, serta router 4 akan ke router 2 dan router 5 tetangganya. Lalu router 5 akan berkenalan ke router 3 dan router 4. Nah, sehingga mereka semua sudah saling berkenalan satu sama lain. Lalu, setiap hello paket dicatat sebagai informasi yang dimasukkan ke dalam agency table. Masing-masing router ini akan menyimpan informasi dari masing-masing informasi dari tetangganya tersebut. Pada saat itu juga masing-masing router ini akan membagikan database description yang dimana berisi informasi rute yang dimiliki dari tiap router tersebut. Nah, lalu setelah mencapai kondisi konvergen, maka transmisi dapat dimulai. Jadi yang dimaksud kondisi konvergen itu adalah kondisi di mana semua router itu sudah saling mengetahui router-router yang lainnya. Jadi database dan semua informasi dari masing-masing router ini sudah diketahui semuanya, sehingga transmisi dapat dimulai. Nah, di sini dapat dianimasikan seperti ini. Ini terdapat pesan dari PC1 yang akan mengirimkan ke PC2 menggunakan cara kerja OSPF. Nah, pesan tersebut ke router 1, router 2, router 4, dan router 5. Di sini kenapa pesan tersebut memilih router 4, kenapa tidak memilih ke router 3? Hal tersebut karena di sini menggunakan OSPF. Jadi, karena pada OSPF ini dia akan memilih router terpendek, sehingga saluran yang terpilih yaitu saluran pada router 4, karena router 4 merupakan saluran yang terpendek dibandingkan saluran ke R3.
Terus OSPF itu sendiri menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute mana yang paling pendek. Rute itulah yang disimpan kemudian digunakan untuk mengirimkan paket. Nah, untuk algoritma Dijkstranya pada OSPF dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, datanya tuh masih berupa bit-bit, kemudian dikemas menjadi paket-paket data. Lalu setelah itu, setiap router akan mengupdate tabel routingnya. Setelah mengupdate tabel routingnya, kemudian router tersebut akan memberitahukan kepada router tetangganya berapa jarak dari router tersebut. Jika sudah diketahui berapa jaraknya, dan tiap router tersebut akan mendapatkan informasi dari tabel routing yang telah diupdate. Lalu kemudian algoritma di Dijkstranya akan menghitung semua jarak yang menuju alamat tujuan. Setelah itu, algoritma akan mencari best path atau jalan terpendek ke alamat tujuannya. Jika alamat yang dituju sudah bertemu, maka tiap router tersebut akan mengupdate informasi pada tabel routing. Namun, jika tidak, maka algoritma akan menghitung ulang lagi untuk mencari jalan terpendeknya atau best path-nya. Nah, jika semua router telah diperiksa, maka selanjutnya prosesnya akan selesai. Namun, jika belum diperiksa atau routernya belum selesai, maka router akan memberitahu kembali router tetangganya pada langkah awal tadi. Sekianlah untuk penjelasan tentang mekanisme dan algoritma dari shortest path first pada OSPF. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari ketiga rekan saya. Yang terakhir, kesimpulan. Setelah kita dengar nih penjelasannya, maka dapatlah kita simpulkan bahwa RIP, EIGRP, dan OSPF itu adalah protokol gateway interior yang mana memiliki banyak perbedaan antara satu dan yang lain. Nah, perbedaan utamanya di antara ketiga protokol tersebut adalah perhitungan metrik untuk jalur terbaik ke jaringan jarak jauh. Untuk perbedaan lainnya masih banyak nih, seperti waktu konvergensi, pembentukan tetangga, jarak administratif, kelas protokol routing, protokol dan metode autentikasi, dan pembaruan tabel routing. Sehingga di antara ketiga tadi itu memanglah memiliki banyak perbedaan begitu ya, sehingga kita alangkah baiknya jika mengerti setiap baik itu RIP-nya, kemudian EIGRP-nya, dan OSPF-nya, sehingga kita bisa menemukan perbedaan-perbedaan di situ dan mempelajarinya. Baik, semoga penjelasan kami dapat bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.